Dengan naiknya harga BBM seperti Pertalite ya, yang naik dari harga 7.650 menjadi Rp10.000, dan Pertamax juga naik dari 12.500 menjadi 14.500. Jadi kenaikannya ini ya sekitaran 30%-an. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, bisa dipastikan ya kalau angka inflasi kedepannya ini bakalan naik dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok ya, efek dari kenaikan harga BBM ini. Dan siapa yang dirugikan? Ya pastinya ya siapa saja yang istilahnya nabung. Misalnya nabung di bank, itu juga mengalami rugi. Jadi kenapa nabung di bank bisa rugi? Ya simpel alasannya. Angka inflasi bahkan sebelum naiknya harga BBM, jadi sebelum BBM naik, itu di sekitaran 4,6 sampai 4,7 menurut data trading ekonomi. Jadi angka inflasi ini sama sekali ya nggak kekejar bahkan dengan bunga deposito bank yang hanya 1,9% di Bank BCA dan sekitaran 2-3%-an ya di Bank BRI. Dan itu untuk produk deposito bank. Yang uangnya ini istilahnya itu ditahan, jadi nggak bisa diambil atau dicairkan kapan saja. Jadi baru bisa dicairkan misalnya 3 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi bunganya sekitaran seperti itu. Apalagi kalau kita hanya nyimpannya ini di tabungan bank ya, yang bunganya ini kecil banget. Jadi antara 0,35 sampai 0,7%-an per tahun. Jadi ibaratnya kalau nabung di bank 10 juta rupiah ya di tabungan bank, dalam 1 tahun uangnya ini naik 35.000. Jadi ini kan nggak ada apa-apanya ya dibandingkan kenaikan inflasi. Dan salah satu cara buat setidaknya ya uang kita nggak selisih jauh-jauh banget dengan inflasi, ya kita bisa investasi misal di reksadana pasar uang ya, yang keuntungannya bisa sampai 4,76%-an setahun. Yang angkanya ini cukup imbang ya dengan kenaikan inflasi sebelum naiknya harga BBM. Sebenarnya ada juga ya alternatif lain selain reksadana pasar uang, yang kalau dilihat dari segi grafik ini mirip-mirip. Jadi grafiknya aman, stabil naik. Jadi di beberapa reksadana obligasi ya, jadi tidak semua reksadana obligasi. Jadi misalnya ada 3 contoh reksadana obligasi ya. Misal reksadana dana mas stabil dalam 1 tahun naik 5,34%. Reksadana Sukor Investable Fund dalam 1 tahun naik 6,89%. Dan Sukor Invest Syariah Sukuk Fund yang naik 6,93% dalam 10 bulan. Tapi untuk reksadana obligasi ini ya pastinya ya kalau keuntungan lebih tinggi ya resikonya ini lebih tinggi. Jadi reksadana obligasi lebih beresiko daripada reksadana pasar uang. Karena kalau reksadana pasar uang isinya ini kan deposito. Jadi uang kita ya ujung-ujungnya ya masuk ke bank juga sebagai tabungan atau deposito. Sedangkan kalau reksadana obligasi ini isinya obligasi atau surat utang. Jadi isinya itu kita pinjamin duit ya ke suatu perusahaan atau negara. Jadi misal untuk produk saya tadi ya Sukor reksadana, Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Jadi ada juga beberapa reksadana syariah. Ya isinya ini obligasi dari misal PT Wijaya Karya, perusahaan BUMN konstruksi, obligasi dari PT Pegadaian dan lain-lain. Dan untuk hasilnya lumayan ya. Jadi nabung mulai 24 Desember 2021 sampai terakhir kemarin nabung di 25 Mei ya 2022. Dananya ini terkumpul 3 juta rupiah. Dan sekarang saat pembuatan video ini ya di awal September 2022 sudah untung 100.000 lebih, atau kalau persentase ini sekitaran 3,44%. Jadi seperti itu ya, ada beberapa alternatif untuk setidaknya terhindar dari inflasi efek dari naiknya harga BBM. Jadi caranya yang paling gampang ya investasi di reksadana pasar uang dan reksadana obligasi. Dan investasinya ini bisa pakai aplikasi Bibit. Kalau pendaftaran di awal ya pakai kode referral jalan kecil, nanti dapat cashback Rp25.000.